Hai, apa kabar anak-anak rumahan? Udah beberapa hari ini kita di rumah aja. Udah beberapa hari ini kita di kamar saja. Dan sudah beberapa minggu ini kita tidak ngapa-ngapain. Manusia macam apa kita ini? Teman-teman sudah bosan belum? Oke, tahan. Sebelum kalian bilang bosan, sebelum kalian bilang aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak tahan, dengarkan ini. Sama, aku juga. Bayangin 2 minggu lebih di kamar saja, jadi kayak jadi entahanan kota gitu kan. Wah, pertama sehari 2 hari masih ngerasain enak, seminggu sudah mulai bingung mau kemana. Coffee shop sudah ditutup semua, pedagang kaki lima yang biasanya banyak banget berjajar di pinggir jalan udah nggak ada, mau cari makan juga bingung gitu kan. Ini pokoknya jadi kayak apa ya, kayak ujian tersendiri dah bagi diriku ya, kayak gitu sih. Oke, ini adalah podcast pertamaku, podcast yang lahir dari kegabutan, dari hal-hal yang menjemukan seperti itu. Karena memang mau ngapain lagi, mau ngedit juga sudah ada selesai semua editan project, sudah selesai semua hal-hal yang harus dikerjakan. Jadi ya buat podcastnya lebih menarik seperti itu. Oke teman-teman, podcast ini akan berisi tentang obrolan-obrolan santai, sharing-sharing santai, berbagi cerita antara suka dan duka. Cerita sedih boleh, cerita horor boleh, cerita yang baru berpisah juga boleh. Pokoknya cerita-cerita hal apapun itu, everything. Dan kita akan bahas di sini, kita akan ngobrol di sini, dan teman-teman bisa ngasih komentar, bisa ngasih masukan lewat komentar di YouTube ataupun Instagram lewat DM gitu teman-teman. Sorry ini berisik di luar ya, sorry banget, ini masih pakai HP, masih miskin. Oke, dan saya ucapkan selamat datang bulan April yang sudah datang. Dan ini adalah April di bulan pertama. Semoga keadaannya lebih baik daripada bulan kemarin. Semoga April ini membawa hal-hal positif, membawa hal-hal yang dapat memberikan kita ketenangan, kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Obat-obat ya Allah. Ya pokoknya intinya selamat datang bulan April, dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita semua. Amin. Oke, podcast hari ini ataupun podcast pertama ini aku kasih tema yaitu apa kabar orang-orang di rumah. Sebelum kita bahas lebih detail lagi, sebenarnya apa kabar orang-orang di rumah itu maksudnya apa bang? Gitu. Kenapa orang-orang di rumah? Ya karena kita semua di rumah. Kita sedang menjalankan karantina massal yang sampai nggak tahu kapan kita akan dikarantina di rumah masing-masing. Mau pulang juga jadi pikiran gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana gitu, jadi ya tetap di rumah saja. Oke, jadi untuk temanya adalah apa kabar orang-orang di rumah, dan siapa sih orang-orang di rumah itu gitu kan. Orang-orang di rumah itu ya kita gitu, karena kita juga di rumah kan, kita di rumah lagi dengerin ini sambil motong bawang, sambil tiduran pakai headset, sambil bayangin masa lalu dan sebagainya. Intinya itu. Jadi orang-orang di rumah itu kita sendiri. Jadi apa kabar kamu? Semoga kamu baik-baik saja nisanya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nanti kalau kamu sakit, yang nyakitin aku siapa? Enggak, bercanda. Oke, dan untuk yang di rumah beneran ya maksudku, yang lagi di desanya masing-masing, di kotanya masing-masing dan berkumpul dengan keluarga, dari pribadi aku ucapkan selamat, dan hargailah waktu itu, karena disitulah kamu bisa menemukan kehangatan keluarga gitu kan. Yang darinya biasanya jarang banget ngomong sama orang tua, sekarang mau nggak mau dong, karena itu orang tuamu. Ya kan, masa kamu diemin aja.
kamu berinteraksi dengan beliau. Yang biasanya suka berantem sama adik akhirnya kumpul sama adik ataupun sama kakak, dan pastinya lebih rame. Lebih rame, dan itu pasti suatu kebanggaan yang jarang banget sebelum adanya kejadian wabah ini atau pandemi ini itu terwujud kayak gitu. Jadi ngumpul bareng itu pasti susah banget. Dan untuk anak-anak OS ya kan, atau perantauan seperti yang lagi ngomong ini, sabar. Tidak ada kata lain selain sabar, karena pulang adalah sebuah kekhawatiran dan diam saja adalah sebuah pilihan. Karena pulang pun kita akan dikarantina selama 2 minggu dan tidak ngapa-ngapain juga. Ya lebih baik di kamar kosan, walaupun tidak ngapa-ngapain tapi kita bisa berkarya gitu dong. Harus sesuai himbauan pemerintah juga buat teman-teman yang pengen mudik, karena ini juga mau musim musim Ramadan ya, dan endingnya juga nanti akan ada Idul Fitri. Pastinya banyak banget orang-orang yang sudah berbondong-bondong untuk pulang ke desa masing-masing. Alangkah lebih baiknya ditahan dulu ya teman-teman sebelum wabah ini benar-benar clear, selesai. Jangan dulu, karena takutnya ya kita sehat, kita kuat. Cuma takutnya ketika kita pulang terus membawa itu kan kita nggak tahu juga. Kasihan yang di rumah, kasihan yang berjabat tangan dengan kita, yang kita peluk dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang kita sayang sebenarnya. Dan jangan sampai naudzubillah min dzalik itu tertularkan. Makanya lebih baik kita di kosan saja. Semoga hal-hal baik yang kita doakan setiap kita beribadah selalu diwujudkan oleh Sang Penciptanya. Amin. Ngomong-ngomong soal pandemik ataupun corona nih, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, teman-teman semua. Dari hal negatifnya udah jelas banyak banget, terutama perekonomian, terus kerja juga banyak di cancel. Kayak aku misalnya, aku seorang bekerja di bidang jasa videografi wedding, dan sekarang baru off semua karena tidak boleh berkumpul, tidak boleh ada kegiatan di dengan jumlah orang yang banyak. Makanya kita off semua. Begitupun juga dengan vendor-vendor lain dan pekerjaan-pekerjaan lain. Mohon bersabar, ini ujian. Dampak negatifnya juga banyak juga ke sosial ya, yang biasanya kita kumpul-kumpul bareng, nongkrong dan sebagainya, sepertinya susah sekarang. Nongkrong dibubarkan. Ya pokoknya banyak sih hal negatif yang tetap teman-teman pasti ngerasain banget hal negatifnya. Tapi dibalik hal negatif itu ada hal positif yang harus kita bisa ambil dari sebuah kejadian. Ya dong. Hal positifnya apa sih bang? Nah, yang pertama, kita lebih dekat dengan Tuhan. Asik. Dekat dengan Tuhan atau dekat kematian? Ya intinya dekat dengan Sang Pencipta. Kita lebih meyakinkan diri kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa, men. Kita tuh cuma butiran debu, gak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Gak bisa ngapa-ngapain. Kita cuma bisanya bacot doang kayak gitu. Makin lama makin sadar kita nih diciptain ya cuma segumpal daging. Ya Allah. Dan kita juga harus banyak-banyak bersyukur ya untuk hal ini kayak gitu. Intinya kita masih dikaruniai sehat dan hidup, maka jagalah itu. Gitu sih. Itu positif yang pertama, teman-teman. Positif yang kedua itu saling menjaga. Asik. Ini seru nih, saling menjaga. Maksudnya apa bang saling menjaga? Saling menjaga ya kayak aku jaga kamu gitu kan, tapi kamu jaga dia. Enggak. Saling menjaga itu saling mengingatkan, saling memberi support, saling memberi dukungan maksudnya. Untuk hey yuk, kamu harus jaga kesehatan, kamu harus ini itu dan sebagainya, hal-hal yang positif. Yang itu yang maksudku saling menjaga gitu.
Kalau saling menjaganya masalah hati itu harus dilakukan sudah dari sejak kandungan. Sejak kandungan, sejak jadian. Bagi yang pernah merasakan jadian. Kalau yang belum pernah merasakan jadian, mohon bersabar, memang belum waktunya. Sabar. Oke, dampak positif yang ketiga yaitu rukun dan bersama. Maksudnya apa? Harmonis. Dalam hal di atas tadi yang udah aku bahas juga kan ada yang biasanya jarang berkumpul, akhirnya berkumpul di ruang TV. Jarang ngobrol, akhirnya ngobrol. Makan bareng di meja makan, itu suatu keharmonisan yang tiada tara. Itu nikmat banget teman-teman. Dan itu pasti tidak dirasakan oleh anak-anak kos seperti kita. Oke, next yaitu selanjutnya lebih perhatian terhadap kesehatan. Pasti dong. Sekarang pasti dikit-dikit cuci tangan dong. Sedikit-dikit beli hand sanitizer. Dan pokoknya bersih diri tuh kayak udah kewajiban sekarang. Habis pegang apa langsung semprot hand sanitizer. Oke. Dan itu yang melancarkan orang-orang berjualan hand sanitizer. Tapi nggak apa-apa, itu positifnya baik. Dan kebanyakan juga teman-teman juga sekarang beralih untuk menjadi profesi jual beli masker dan hand sanitizer. Itu suatu peluang usaha yang baik. Saya support. Dan hal positif selanjutnya yang paling besar pengaruhnya menurutku untuk bumi ini adalah lapisan ozon membaik, teman-teman. Dan artinya apa? Bumi kita membaik. Karena biasanya juga banyak asap kendaraan yang mengepul di udara bebas, pabrik dan sebagainya, terus pesawat lalu lalang dan sebagainya. Ini ada berita yang mengatakan bahwa lapisan ozon membaik. Karena apa? Karena aktivitas manusia berkurang. Semua manusia mencoba untuk mengkarantina diri mereka di kamar masing-masing atau di rumah masing-masing. Dan itu berdampak baik pada bumi kita. Maka dari itu, hal dampak positif dan negatifnya mari kita coba ambil yang baik-baik untuk bisa kita tanamkan dalam pikiran dan diri kita. Takut boleh, tapi jangan keterlaluan takutnya, karena ketakutan itu yang akan lebih mematikan daripada virus itu. Itu sih menurutku sih. Tetap ada positifnya. Semoga pandemi ini cepat selesai ya, virus ini cepat selesai. Dan karena aku kangen teman-teman, aku kangen ngobrol, aku kangen kepastian. Apa ini? Aku kangen hal-hal yang positif di sosial, real sosial ya maksudku. Kalau kita sampai saat ini masih bisa sih untuk saling sekedar sapa lewat video call. Cuma alangkah lebih efektifnya kalau kita itu bertemu, karena menurut Aristoteles kita adalah makhluk sosial seperti itu. Kalau nggak salah Aristoteles, lupa, udah lama nggak baca buku. Ya itu sih yang bisa kita obrolkan untuk podcast pertama ini. Pesanku mari saling jaga ya, mari saling jaga dan saling menguatkan. Berjuang bersama akan lebih nikmat teman-teman dibandingkan kamu berjuang sendirian. Asik. Salam lestari, mari saling jaga, mari saling menguatkan, dan mari saling bercanda. End story, sendiri asikin aja. See you next time.